Bab 3151 Tebak siapa? Semakin lama aku menatapnya, semakin aku yakin dengan jawabanku. Bagian yang dipegang Levi adalah gagangnya. Di atasnya adalah bilahnya. Semuanya menyerupai pedang. Mata Levi berkilat puas. Itulah jawaban yang saya cari. Kerumunan tercengang. Apa yang dia maksud dengan itu? Kerumunan menatap terengah-engah pada Levi dan menunggu keputusannya. Agen satu dan yang lainnya berdiri gemetar ketakutan, tidak berani bertanya lebih jauh saat mereka mendengarkan Levi dengan lemah lembut. Dia melambaikan cabang di sekitar dengan geli. Itulah yang saya pikirkan juga ketika saya pertama kali melihatnya. Bentuknya sangat mengejutkan saya sehingga saya menyimpan ranting itu bersama saya. Apa yang akan Anda lakukan dengan cabang yang layu seperti itu, Tuan Garrison? Dr. Erebus bertanya, bermain bersama. Apa yang dilakukan seseorang dengan pedang? Membunuh orang? Tentu saja. Getaran ngeri melewati kerumunan saat mereka merasakan udara dingin menembus tubuh mereka, menyebabkan mereka bergetar dengan rasa bersalah. Niat membunuh di balik ucapan Levi yang mereka rasa akan datang membuat mereka merasa seolah-olah tempat mereka di neraka sudah ditandai. Akibatnya, banyak yang mulai terengah-engah ketakutan. Kekacauan meletus di atas pemandangan saat napas terengah-engah dan gemeretak gigi meledak di semua sisi. Siapa yang ingin kamu bunuh? Dr. Erebus mendesak. Seketika, suara itu berhenti tiba-tiba. Bahkan suara napas panik pun tidak terdengar. Seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti pada saat itu. Anggota kerumunan lebih terlihat seperti patung daripada manusia. Levi tersenyum saat dia mengalihkan pandangannya ke para pembuat keputusan. Menurutmu siapa yang harus aku bunuh? Pertanyaan itu menghantam gendang telinga mereka seperti halilintar dan membuat mereka mengernyit. Kami mendapatkan petunjuknya. Pada saat itu, semua orang mengerti bahwa Levi benar-benar menyadari penipuan itu. Bukankah setiap gerak tubuh yang dia lakukan sampai pada titik menanyakan pertanyaan retoris yang kejam itu cukup membuktikan bahwa dia tahu segalanya? Dia bermaksud membunuh kita. Suasana menjadi tegang dan hening sekaligus, syarat dengan antisipasi bom meledak. Saraf setiap orang meregang ke titik puncaknya. Mereka tidak berniat untuk membakar jembatan mereka dengan Levi karena mereka masih menginginkan sumber dayanya. Bagaimana jika itu hanya kebetulan? Bagaimana jika masih ada harapan untuk sumber dayanya? Untungnya, Agen 3 datang untuk menyelamatkan. Untuk membunuh musuh kita bersama, Hydrae. Betul sekali. Untuk membunuh Hydrae. Lega pada tanggapan yang tepat waktu, Agen 1 dan yang lainnya mulai ikut campur. Melalui upaya gabungan mereka, tidak butuh waktu lama bagi ketidaknyamanan untuk dinetralisir. Levi merasa terhibur. Itu adalah respons yang cerdas untuk meredakan ketegangan. Dia mempelajari cabang yang layu. Hydrae harus dibunuh, tidak diragukan lagi, tetapi tidak dengan cabang ini. Cabang ini dimaksudkan untuk orang lain. Betul sekali. Agen 3 menambahkan, musuh kita akan menghadapi amarahnya. Agen 1 menjadi berani. Berhenti main-main, Tuan Garrison. Kami telah melihat harta karun yang Anda bicarakan. Di mana sumber dayanya? Mungkin kita harus mendiskusikan hal-hal lain. Yang lain berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Kami belum melihat sumber dayanya, Tuan Garrison. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Levi tersenyum meyakinkan. Jangan khawatir, aku sudah mengatur sumber dayanya. Untuk dikirim ke neraka bersama kalian semua. Dilucuti oleh senyumnya, kata-katanya memenuhi kerumunan dengan harapan. Bab 3152 berhenti berpura-pura. Dr. Erebus mencoba yang terbaik untuk menahan diri dari tertawa terbahak-bahak. Anda bodoh. Harga sumber daya telah dibayar oleh darahmu. Jika kami membawakan Anda lebih banyak sumber daya, Anda tidak akan memiliki cukup nyawa. Agen 1 tersenyum mendengar kata-kata Levi seolah-olah sampai pada suatu kesimpulan. Kalau begitu, apa maksud Anda, Tuan Garrison? Sebuah suara di antara kerumunan bertanya. Levi mengacungkan cabang yang layu. Apakah kamu tidak tahu dari mana ini berasal? Seseorang telah mencoba menipu saya dari sumber daya saya dengan teratai salju 10 milenium. Setelah sumber daya telah dikirimkan, Lotus tetap dapat ditemukan. Sebaliknya, mereka meninggalkan saya dengan cabang yang menyedihkan ini. Petik 2. Apa, pipinya, beraninya mereka menipu Tuan Garrison? Apakah mereka memiliki keinginan kematian? Agen 1 dan anak buahnya pura-pura terkejut dengan pengungkapan itu. Awalnya kecewa,
Kemudian terpikir olehku bahwa cabang itu menyerupai pedang, kata Levi, suaranya tiba-tiba dingin. Saya bersumpah untuk menggunakan cabang ini untuk membalas dendam terhadap mereka yang telah berbohong kepada saya. Agen 1 dan anak buahnya merasakan hawa dingin yang menyesakkan menyelubungi mereka, beberapa bahkan sudah membayangkan diri mereka ditusuk oleh cabang dan bergidik karena rasa sakit yang mendahului. Banyak yang telah menerima hadiah saya selama periode itu telah menipu saya. Saya ingat masing-masing dari mereka dan akan membalas dendam pada diri saya sendiri. Kerumunan mulai memiliki gagasan kemana dia akan pergi dengan itu. Bukankah ada genosida beberapa hari yang lalu? Meskipun korban tewas lebih dari 100.000 bukanlah yang terbesar dalam sejarah manusia, tetapi tersebar di seluruh dunia, mereka telah meninggal dalam sehari. Di antara yang mati adalah penjaga kegelapan dari Elterton Union. Betapa menakutkan. Orang yang bertanggung jawab atas kekejaman yang meluas yang dilakukan beberapa hari lalu tidak diketahui. Begitu pula hubungannya dengan Elterton Union. Namun, pidato Levi menyoroti masalah ini. Ada kesamaan antara mereka dan kita. Kami berdua telah menipu Levi untuk mendapatkan sumber dayanya. Karena mereka telah mati di tangan Levi, giliran kita mungkin berikutnya. Pada pemikiran itu, kerumunan menjadi lebih pucat. Jika itu benar, kita dalam masalah besar. Bisakah Levi tahu selama ini bahwa dia dibohongi? Apakah itu jebakan? Bergidik ketakutan, mereka tidak berani membayangkan lebih jauh melewati titik itu. Bahkan Idrae berhasil menipuku. Apakah saya benar-benar sasaran empuk? Levi bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, mereka sangat yakin bahwa mereka bahkan tidak membawa dewa mereka. Karena kesombongan mereka, 3 pemimpin dan 20 anak buah mereka semuanya dengan mudah dibunuh. Petik 2. Pada saat itu, dia muncul di hadapan orang banyak sebagai iblis itu sendiri. Apa yang sedang terjadi? Ancaman itu lebih menakutkan daripada Idrae yang memimpin 5.000 dewa. Levi menatap kerumunan. Masing-masing dari mereka dihukum karena pelanggaran mereka. Saya belum bertindak melawan beberapa musuh saya, lebih memilih untuk memberi mereka kesempatan untuk mengakui. Saya masih menunggu pengakuan bagi mereka yang terlibat dalam penipuan yang melibatkan teratai salju 10 milenium. Orang-orang ini melakukan pekerjaan yang sangat baik dengan tidak meninggalkan jejak tindakan mereka. Saat dia berbicara, Levi tiba-tiba menoleh ke agen 1 dan yang lainnya. Apakah Anda tahu siapa orang yang telah berbohong kepada saya tentang teratai salju 10 milenium? Agen 1 dan agen 2 menggelengkan kepala. Tidak ada petunjuk, jawab agen 3. Mungkinkah Idrae? Satu demi satu, yang lain menggelengkan kepala pelan-pelan seolah takut Levi akan mengetahui kebohongan mereka. Levi tertawa. Masih berpura-pura, kan? Biarkan aku menyegarkan ingatanmu. Kerumunan menelan ludah. Dari apa? Di bawah tatapan tercengang mereka, ranting layu di tangan Levi berubah menjadi pedang mematikan saat dia mengarahkannya ke perut agen 3. Darah menyembur keluar dari luka tusukan seperti kabut halus ke wajah setiap penonton. Bab 3153 Biarkan aku menyegarkan ingatanmu. Tak satu pun dari kita mengharapkan ini. Dia hanya berkeliling membunuh kapanpun dia mau. Bahkan Dr. Erebus tercengang. Saya tahu bahwa Levi akan bertindak, saya hanya tidak tahu kapan. Itu sangat tiba-tiba. Saya mengharapkan dia untuk bertindak lebih lambat daripada lebih cepat. Awalnya membeku ketakutan pada tontonan aneh di depan mereka, semprotan darah segar dan panas di wajah mereka membuat mereka keluar dari lamunan. Levi telah menikam agen 3 dengan cabang yang layu. Bagaimana mungkin? Namun, cairan panas mengalir di wajah mereka dan bau logam menjadi bukti tak terbantahkan terhadap penolakan mereka. Darah menyembur dan berbusa dari luka agen 3 saat Levi mengeluarkan cabang dari tubuh korbannya, yang menatap yang terakhir dengan tak percaya. Ekspresi terkejut di wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak mengharapkan Levi untuk bertindak. Bunyi tumpul dari tubuh tak bernyawa agen 3 yang jatuh ke tanah mengguncang banyak orang di dalam kerumunan dari lamunan mereka yang ngeri. Setiap mata di kerumunan itu menoleh ke arah Levi. Mereka tidak sendirian dalam ketidakpercayaan mereka. Bahkan 6 pembuat keputusan lainnya menjadi ketakutan saat melihat rekan mereka yang jatuh. Kami memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban saat ini. Beberapa bahkan tampak linglung seolah-olah tontonan di depan mereka begitu mengerikan sehingga mereka tidak dapat memahami kengerian yang telah mereka saksikan. Sensasi darah segar di wajah mereka benar-benar membuat mereka tidak nyaman. Untuk waktu yang lama, mereka tidak bisa menjawab.
Aku telah menyegarkan ingatanmu, kata Levi dengan sarkasme dingin. Apakah kamu ingat sekarang? Agen 1 adalah yang pertama mendapatkan kembali ketenangannya. Saya. Tepat saat kata pertama keluar dari mulutnya, Levi menyerang Agen 2 yang berdiri di samping rekannya dan memaksa cabang layu yang dipegangnya di tangan kanannya melalui tenggorokan Agen 2 di tengah semburan darah segar. Dia membunuh Agen 2 seperti membunuh ayam untuk disembelih. Mata Agen 2 membeku karena terkejut. Dengan upaya maksimal untuk memanggil sisa-sisa instingnya, dia berusaha untuk melawan tetapi menemukan ketakutannya bahwa tubuhnya telah menjadi benar-benar tidak bergerak. Saat cahaya memudar dari matanya yang ketakutan, tubuhnya jatuh dengan bunyi gedebuk dan tidak bergerak lagi. Itu adalah pergantian peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agen 3 pertama, sekarang Agen 2. Levi telah mengalahkan dirinya sendiri lagi. Agen 2 dan Agen 3 adalah dewa, kelompok paling kuat dalam organisasi mereka. 7 pengambil keputusan telah mencapai kekuatan yang mereka miliki dengan menyalahgunakan posisi mereka untuk menyelamatkan sumber daya terbaik untuk diri mereka sendiri sebelum meneruskannya. Meskipun ketujuh adalah petarung paling kuat di organisasi mereka, mereka tidak lebih kuat dari burung pegar di tangan Levi. Mungkin dia beruntung dengan serangan diam-diam pada Agen 3, tetapi Agen 2 diserang di depan mata semua orang. Itu adalah bukti kemampuan Levi untuk bisa menaklukkan mereka semudah dia. Dengan bunyi keras lainnya, tubuh Agen 2 jatuh di samping rekannya. Kerumunan mulai berkeringat. Itu 2 berturut-turut. Mereka melihat apa yang akan datang. Sepertinya Levi tidak ada di sini untuk mengirimkan sumber daya. Saya pikir dia di sini untuk membalas dendam. Pikiran itu muncul di benak banyak orang di kerumunan. Levi mencabut ranting yang layu dari korban terakhirnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Agen 1 mengambil inisiatif dalam upaya untuk mengakhiri pembantaian. Anda pasti salah, Tuan Garrison. Mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Anda telah membunuh 2 saudara saya tanpa alasan yang jelas. Anda bahkan tidak akan menjelaskan diri Anda sendiri. Petik 2. Sisanya menimpali saat mereka mendapatkan kembali akalnya. Anda pasti salah, Tuan Garrison. Mengapa kamu membunuh sekutumu? Mereka seperti keluargamu. Mengapa kamu membunuh anggota keluargamu sendiri? Kami tidak mengerti apa yang Anda maksud, Tuan Garrison. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Bab 3154 menjijikkan dalam sekejap, suara campur aduk dari kerumunan yang menuntut jawaban dari Levi meletus dari semua sisi. Levi melirik ke kerumunan. Masih menyangkal, kan? Aku akan mulai membunuhmu satu persatu sampai kamu mengakui dosamu. Agen 1 menjadi pucat. Apa artinya ini, Tuan Garrison? Teriaknya panik. Kau telah membunuh 2 dari kami. Apa yang kamu inginkan? Apakah kami hanya meninju tas untuk Anda? Hadapi konsekuensi dari kebohonganmu, kalau begitu. Tanpa sepatah kata pun, Levi mengayunkan dahan yang layu itu tinggi-tinggi di atas kepalanya seperti pedang dan terjun ke kerumunan. Dengan kecepatan kilat, dia berlari menembus kerumunan dan meninggalkan jejak mayat di belakangnya yang terguling lama setelah dia melewati mereka. Tidak masalah jika mereka adalah dewa atau memiliki kekuatan tempur, mereka menyerah pada kesibukan luar biasa dari ilmu pedangnya. Dalam sekejap mata, jumlah korban tewas telah mencapai lebih dari 100. Pada saat itu, Agen 1 telah mendapatkan kembali ketenangannya. Kamu telah berkelahi dengan orang yang salah, Levi. Kamu akan mati karena kurang ajar membunuh milik kita sendiri di depan kita. Petik 2. Para pembuat keputusan benar-benar marah. Mereka meninggalkan semua kepura-puraan karena tidak melakukan apapun untuk memadamkan amukan Levi. Levi tertawa di hadapan kemarahan mereka. Akhirnya mengungkapkan warna aslimu. Saya lebih suka cara ini. Aktingmu menjijikkan. Tidak perlu lagi berbohong padamu saat ini, Levi. Saya yakin Anda sendiri sudah menyadarinya. Kamu benar. Kami adalah orang yang menyarankan untuk menipu Anda dengan teratai salju 10 milenium. Ranting di tanganmu diambil dari tanah oleh kakiku. Tidak enak dibohongi, kan? Bukankah kamu terlalu cerdas dan licik untuk jatuh cinta semudah itu? Saat dia menjelaskan, Agen 6 tertawa terbahak-bahak. Kamu mungkin sudah mengetahuinya. Terus, Anda masih jatuh untuk tipu muslihat kami. Kami telah menghabiskan sumber daya Anda. Hah? Kau benar-benar kalah dari kami kali ini, Levi. Kami berbohong kepada Anda dan membuat Anda malu yang tak terkatakan dan mengubah Anda menjadi lelucon. Bahkan, kami memiliki lelucon.
Setiap kali kita melihat cabang yang layu, kita akan menyebutnya teratai salju 10 milenium. Betapa bodohnya kami membuatmu menjadi seperti itu. Sisanya akhirnya meninggalkan semua kepura-puraan dan mengejeknya. Levi menatap mereka dengan tenang tanpa berbicara karena dia tahu bahwa kata-kata mereka tidak bisa menghinanya. Mereka tidak melakukan apapun terhadap harga dirinya. Di sisi lain, para pelakunya mulai panik. Agen 7 tidak puas. Apakah kamu pikir kami benar-benar akan secara terbuka mendukung Siperia dan Idrae? Kami telah bersekongkol dengan mereka sebelumnya untuk menipu Anda. Aku yakin kamu tidak memikirkan itu, kan? Agen 4 tertawa. Kamu sangat mudah sehingga kami hampir berpikir bahwa kamu membiarkan dirimu dibohongi. Semua sumber daya yang kami tipu dari Anda telah dikonsumsi oleh kami. Petik 2. Kerumunan merasakan kelegaan yang nyata atas pengumuman Agen 4. Sebelumnya, mereka mendapat kesan bahwa Levi menyadari penipuan mereka tetapi membiarkan dirinya dibohongi sebagai sarana untuk mempermainkan mereka. Sekarang setelah Agen 4 berbicara, tidak masalah jika Levi melakukannya dengan sengaja atau tidak. Kami telah menggunakan semua sumber daya pula. Pada akhirnya, kitalah yang paling diuntungkan. Dari semua penampilan, kami telah berhasil dalam upaya kami untuk menipu Levi. Kata-kata Agen 4 menghilangkan kebingungan di udara. Levi hanya menatap mereka dengan geli. Bodoh, masing-masing dari mereka. Bab 3155 jatuh. Levi merasa perlu bertepuk tangan atas keberanian mereka. Mereka semua adalah makhluk yang jahat dan berpandangan pendek. Keingintahuan dan keserakahan membunuh. Bahkan jika mereka telah menggunakan sumber daya, mereka telah ditukar dengan nyawa Anda. Sekarang setelah Anda memiliki sumber daya, hidup Anda adalah milik saya dan saya datang untuk mengumpulkan hadiah saya. Apakah itu adil atau tidak atau jika Anda setuju, kata-kata saya adalah hukum. Harga yang harus dibayar untuk berbohong kepada saya dengan imbalan sumber daya saya adalah hidup Anda. Meskipun Anda mungkin merasa Anda telah mendapatkan akhir yang lebih baik dari tawar-menawar, akan terlambat untuk penyesalan nanti ketika saya merenggut nyawa Anda. Keuntungan yang mereka rasakan telah direncanakan oleh Levi selama ini. Meskipun sumber daya dapat dibuang kepadanya, merupakan pelanggaran besar untuk mengambilnya darinya melalui cara yang curang. Kemudahan mendapatkan sumber daya adalah urusan saya, bukan milik Anda. Karena Anda telah berbohong kepada saya untuk mendapatkan mereka, maka sesuatu akan terjadi pada Anda. Kerumunan pada saat itu masih mabuk karena kelegaan. Kau tidak memikirkan itu, kan, Levi? Siapa yang peduli jika Anda mengetahuinya dari awal? Kecerdasanmu telah menjadi bumerang bagimu. Hah? Jadi bagaimana jika kita telah dipermainkan olehmu? Kami sudah menghabiskan sumber daya Anda. Petik 2. Hanya sumber daya yang paling penting. Kami tidak peduli tentang hal lain setelah mendapatkannya. Petik 2. Ejekan dan ejekan terhadap Levi berlanjut. Melihat sikapnya yang tenang, orang banyak mengira bahwa Levi sedang menahan emosinya dengan susah payah. Levi tampak menekan sesuatu. Didorong oleh tanda-tanda tekadnya runtuh, orang banyak terus mengoceh untuk membuatnya lebih jauh. Saat melihat Levi bahkan tidak bergerak sedikit pun, Agen 23 yang sebelumnya mengajak Levi mencibir. Ingin mendengar sesuatu yang akan membuat tulang punggungmu merinding, Levi. Apakah kamu ingat catatan perubahan darah dari Roduns? Kami adalah orang-orang yang menghancurkan rekor. Dewa yang dikirim oleh kami melakukannya. Tidak terduga, bukan, itu kami. Kalau tidak, racun putri Anda mungkin sudah sembuh. Itu semua dilakukan oleh kami. Dipimpin oleh Agen 23, kerumunan mulai terkekeh. Levi tersenyum tipis. Memang tidak terduga. Jadi itu kamu. Kerumunan menafsirkan sikapnya sebagai upaya gagah berani berpura-pura tersenyum untuk menyamarkan amarahnya yang meningkat hingga batasnya. Bukan itu saja, kami bahkan bersekongkol dengan Idrae untuk membunuh semua orang yang berani menerima hadiah keduamu. Kami melakukan yang terbaik untuk menghentikan proses detoksifikasi putri Anda. Kami tidak mengeluarkan biaya, Anda dengar saya. Manfaatnya meningkat dengan kegagalan putri Anda menjalani detoksifikasi. Kami telah mengeluarkan surat perintah kematian sejak awal. Seluruh organisasi berfokus pada tujuan itu. Sepertiga dari hambatan yang Anda temui sejauh ini disebabkan oleh kami. Tidak melihat itu datang, bukan? Petik 2. Pada saat itu, para pengambil keputusan meletakkan semua kartu mereka. Mereka membicarakan setiap kali mereka menyabotase rencananya atau menipunya. Juga,
Kami telah mengirim orang untuk menghentikanmu di pelelangan obat ajaib milik Miracle Doctor of Erudia. Kami telah berhasil dengan membuat obat ajaib jatuh ke tangan pencuri misterius daripada milikmu. Sampai sekarang, kami tidak takut untuk memberitahu Anda. Kamilah yang mengganggu rencana Anda dan berbohong kepada Anda. Kau bodoh, Levi. Kamu tidak tahu apa-apa. Kerumunan merasa gembira dengan melepaskan beban dari dada mereka. Itu adalah momen untuk membuka kedok ketenangan pura-pura Levi yang membuat mereka bersemangat. Akankah dia kehilangan akal sehatnya saat dia mengetahui kebenarannya? Akankah ekspresinya berubah? Semua akan terungkap pada saat berikutnya. Setiap mata yang menunggu di kerumunan itu tertuju pada Levi pada saat itu. Bab 3156 Pembalasan. Sayangnya, mereka kecewa karena ekspresi tenang Levi tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Dia tampak seolah-olah hal-hal yang dikatakan tentang dia sama sekali tidak berhubungan dengannya. Dia bahkan tidak bisa dipicu. Sayang sekali, kerumunan kecewa. Kontrol diri yang luar biasa. Dia sulit bahkan tidak kehilangan ketenangannya setelah diberitahu yang sebenarnya. Seolah-olah Levi telah mengetahui kebenaran sepanjang waktu. Itu tidak mungkin. Kerumunan yang telah mengharapkan Levi kehilangan kesabaran. Kenapa kau tidak bereaksi, Levi? Mereka merasa seolah-olah akan meledak karena marah. Bahkan 5 pembuat keputusan yang tersisa akan meledak dengan amarah. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Levi begitu tenang? Apakah dia menekannya dengan baik atau ada alasan lain? Bagaimana mungkin dia tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar kebenaran? Itu tidak mungkin. Apa alasan sebenarnya? Kerumunan menjadi gila dengan spekulasi putus asa. Levi terlalu pandai menyiksa kita. Dia telah melakukannya sejak awal. Kau bodoh, Levi. Agen 1 berseru. Pernahkah terpikir olehmu bahwa 6 pemimpin Hydrae pernah mengepung kita dengan 5.000 dewa di sini? Sejak saat itu, kami bersumpah setia kepada Hydrae dan sekarang menjadi Siperian. Apakah kamu tidak akan membalas dendam? Levi bertanya sekaligus. Setiap orang dari kalian memiliki dendam terhadap Hydrae, bukan? Bagaimana Anda bisa menyerah begitu saja kepada musuh bebuyutan Anda tanpa perlawanan? Kerumunan tidak bisa berkata-kata pada pidato Levi. Banyak dari mereka menundukkan kepala tanpa berbicara. Dia benar, kami telah menjadi antek Hydrae. Tapi kami masih belum bisa tidur nyenyak karena rasa malu dan rasa bersalah yang terkait dengan penyerahan diri kami. Beberapa dari mereka yang berkulit tebal tidak mengambil kata-katanya. Balas dendam terhadap Hydrae. Agen 1 memilih saat itu untuk angkat bicara. Kamu benar-benar bodoh karena mencari Hydrae untuk membalas dendam. Kalian semua. Apakah kamu bahkan menyadari betapa kuatnya Siperia saat ini? Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu berkelahi dengan Hydrae yang didukung oleh Siperia? Mereka memiliki setidaknya 100.000 dewa, dan hanya itu yang mereka ingin kau ketahui. Saya yakin jumlah sebenarnya akan lebih banyak dari itu. Juga, mereka telah berhasil mencapai dewa super. Setara terendah dari satu dewa super adalah 500 dewa biasa. Aku bergidik bahkan membayangkan kekuatan seperti itu. Saya tidak akan terkejut jika dewa super yang dikerahkan mampu memusnahkan kita semua dalam satu gerakan. Melawan kemungkinan seperti itu, apakah menurutmu rencana balas dendam itu layak? Saya katakan, bahkan aliansi global tidak cocok untuk mereka. Petik 2. Levi menatap ejekan mereka tanpa sepatah kata pun. Di samping dendam, nyawa harus diprioritaskan. Bagaimana Anda akan membalas dendam jika Anda mati? Hydrae adalah musuh bebuyutan kita, kata agen 1. Ini hanya kemunduran kecil dari kami yang tidak mampu menghadapi mereka sekarang. Kami akan memainkan permainan panjang untuk mendapatkan kepercayaan mereka dengan melayani mereka sementara kami menunggu waktu kami untuk akhirnya menghidupkan mereka. Sisanya segera menyela. Itu benar, kita akan membalas dendam pada akhirnya. Sumpah setia kami tidak tulus. Kami akan menunggu waktu kami dan menyerang ketika waktunya tepat. Kelima orang yang telah memberikan undangan kepada Levi sebelumnya menambahkan dengan seringai yang tidak sopan, kami akan membalaskan dendam agen 8 dan 7.000 saudara kita. Merekalah yang melindungi kita dari kemarahan Hydrae dengan nyawa mereka. Ini sedikit yang tidak akan pernah kami lupakan. Levi tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Kerumunan saling memandang dengan ragu. Apa yang dia tertawakan? Sepertinya dia sedang mengolok-olok kita. Apa yang sedang terjadi? Bab 3157 orang gila. Cukup,
Panggil Levi saat tawanya mereda. Tidak perlu melanjutkan tindakanmu lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir kami tidak mengetahui kematian 7.000 orang? Mereka adalah sekelompok pemberontak yang sangat ingin membalas dendam yang dipimpin oleh Agen 8. Namun, mereka tidak dibunuh oleh Idrae, kan? Mereka dibunuh olehmu. Jangan berpikir bahwa aku tidak akan mengetahui bahwa Idrae menyuruhmu membunuh Agen 8 dan 7.000 orangnya sebagai ujian kesetiaan. Bagaimana kamu tahu? Agen 1 tergagap. Menjadi pucat, kerumunan itu langsung berhenti tertawa saat mereka menatap Levi dengan tidak percaya. Kami tidak akan terkejut seperti ini jika itu adalah hal lain yang dia ketahui, bukan rahasia yang dalam dan gelap ini. Bagaimana dia bisa tahu? Itu adalah perjanjian yang dijaga ketat antara kami dan Idrae. Tidak ada orang lain yang tahu. Bagaimana Levi bisa tahu? Mereka menatapnya dengan ketakutan yang hina. Levi menyadari kebingungan mereka dan tersenyum. Aku tahu semua yang kamu akui sebelumnya, bahkan penghancuran catatan perubahan darah dan bagaimana kamu mencoba yang terbaik untuk menghentikan detoksifikasi putriku. Aku tahu semuanya. Meskipun Levi berbicara dengan nada ringan, kerumunan mulai gemetar ketakutan. Kami sudah selesai untuk. Dia tahu segalanya. Itu sebabnya dia tidak bereaksi ketika kami mengatakan yang sebenarnya sebelumnya. Dia telah mengetahui segalanya selama ini. Kamu tahu segalanya. Ulang Agen 7 saat dia memandang Levi dengan rasa tidak percaya yang menakutkan. Kerumunan menjadi gila karena ketakutan. Aku tidak percaya Levi sudah tahu segalanya. Apakah Anda menganggap saya sebagai orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dan bahwa penampilan menyedihkan Anda sudah cukup untuk menipu saya? Dia tahu segalanya selama ini. Tidak, kata Agen 1 sambil menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Kami punya banyak pertanyaan. Agen 4 mengambil inisiatif untuk mencoba negosiasi. Pertama, Anda harus berjanji untuk memberikan semua sumber daya Anda. Mengapa Anda perlu 4 atau 5 hari? Jika Anda sudah tahu segalanya, Anda akan langsung bergegas, bukan? Kenapa menunggu? Setiap mata menoleh ke arah Levi saat mereka menunggu jawabannya dengan penuh harap. Itu mudah. Levi berkata dengan santai. Saya sedang menunggu proyek Super Deity Siperia selesai. Menunggu akhir dari proyek mereka. Kerumunan saling bertukar pandang bingung. Apa yang dia maksud? Bukankah rencana balas dendam harus dilakukan sesegera mungkin? Kenapa dia mau menunggu sampai proyeknya selesai? Bagaimana dia akan melawan mereka saat itu? Tindakan Levi terkadang bertentangan dengan logika. Levi hanya tersenyum. Saya mengharapkan tantangan ketika saya muncul. Akan terlalu membosankan bagiku untuk membunuh mereka dengan mudah. Dia marah. Siapa yang waras akan mengeluh tentang kelemahan lawan mereka dan memberi mereka kekuatan untuk tumbuh. Bahkan jika Levi tidak memiliki kapasitas untuk mencapai itu, keberaniannya adalah suatu prestasi tersendiri. Levi harus menjadi orang pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang memprovokasi Siperia. Kerumunan menatapnya dengan kagum. Dr. Erebus terkekeh. Aku yakin kamu tidak melihat itu datang. Itu sebabnya kami menunggu 5 hari lagi. Karena kamu sudah tahu bahwa kamilah yang telah menipumu selama ini, menghancurkan catatan perubahan darah, di atas semua kebohongan tambahan, tanya Agen 5, mengapa kamu terus membuat kami bercanda? Mengapa Anda rela menyerahkan semua sumber daya kepada kami ketika Anda tahu bahwa Anda dibohongi? Bahkan jika itu tidak berharga bagimu, tentunya kamu tidak akan menyerahkannya begitu saja. Menjadi pertanyaan di benak semua orang, mereka meringkuk lebih dekat untuk mengantisipasi jawabannya. Sekarang kami percaya bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Ini tidak sesederhana itu. Kami akhirnya mengajukan pertanyaan penting. Levi tersenyum. Bab 3158. Apakah itu jumlah besar? Itu karena sumber daya dibayar oleh hidupmu. Dengan membantu diri Anda sendiri untuk sumber daya saya, Anda telah setuju untuk memberikan hidup Anda sebagai gantinya. Sekarang saya datang untuk mengklaim apa yang menjadi milik saya. Kerumunan tumbuh mengamuk pada ancaman pada hidup mereka. Masing-masing dari mereka bergidik tanpa sadar ketika jari-jari dingin kematian membungkus diri mereka terlebih dahulu di tenggorokan mereka. Ada harga yang harus dibayar setelah semua. Hidup kita. Ekspresi putus asa yang ingin mereka lihat di wajah Levi sekarang terpampang di seluruh wajah mereka. Bagus untuk mempermainkan kita, Levi. Terus. Putrimu masih belum sembuh. Saat Idrae turun ke atas kita, jangan pernah bermimpi untuk sembuh. Kerumunan,
menjadi gila karena takut dan marah, melemparkan kata-kata kepadanya dalam upaya untuk mendapatkan kembali sedikit pun martabat. Apakah begitu? Biarkan saya memberi Anda beberapa berita yang menghancurkan. Petik 2. Berbalik ke samping, dia memanggil, Forlevia, keluar dari sini. Forlevia muncul di belakang mereka dari pesawat. Apa? Mustahil. Aku menolak untuk mempercayainya. Kerumunan terperangah saat melihat Forlevia tampak hidup dan sehat. Tidak ada jejak keracunannya yang tersisa. Bukan goresan. Tidak mungkin itu dipalsukan. Apakah dia benar-benar didetoksifikasi? Seseorang berteriak. Pulau itu tiba-tiba dipenuhi dengan raungan penolakan. Putri Levi masih hidup dan sehat. Bagaimana dia didetoksifikasi? Aku tidak percaya. Jika Idrae mengetahuinya, mereka akan lebih terkejut dari kita. Levi menyeringai. Seperti yang Anda lihat, putri saya benar-benar sehat kembali, jadi saya tidak terlalu khawatir. Agen 1 menganga padanya. Bagaimana kamu bisa mendetoksifikasi separuh racun lainnya? Itu adalah prestasi yang mustahil. Ini adalah hal sepele yang menurunkan moral untukmu, kata Levi sambil tersenyum. Apakah kamu ingat obat ajaib cat yang direbut seseorang? Itu aku. Aku mencurinya untuk digunakan untuk detoksifikasi Forlevia. Agen 1 hampir pingsan karena dampak dari wahyu. 2 pukulan berturut-turut terhadap moral mereka lebih dari yang bisa mereka tangani. Ternyata Levi berada di belakang layar selama ini. Bagaimanapun, dia adalah master boneka. Cukup permainannya, sekarang giliranku. Aku akan mulai. Tunggu aku di rumah, Forlevia. Apa yang akan terjadi tidak cocok untuk matamu. Forlevia berbalik dengan patuh atas perintah ayahnya. Aku akan membunuh kalian semua dengan cabang layu ini. Dia mengumumkan. Jangan khawatir, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Memegang dahan yang layu, Levi mencekik lehernya sebagai persiapan. Agen 1 meledak dengan tiba-tiba. Jadi bagaimana jika semuanya adalah rencanamu, Levi? Apa yang memberi Anda hak untuk membunuh kami semua di tempat kami berdiri? Betul sekali. Tidak mungkin bagimu untuk membunuh kami semua. Lihat kami. Kami memiliki ribuan dewa dan lebih dari 100.000 pejuang elit. Bagaimana Anda akan mencapai itu? Petik 2. Pada saat kritis itu, mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka dalam persiapan untuk pertempuran terakhir dengan Levi. Selain dari ratusan ribu pejuang yang mereka miliki, ribuan lainnya telah mencapai status dewa dengan bantuan sumber daya Levi dalam dosis besar. Para dewa berjumlah 1600. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan tempur berjumlah ribuan. Setelah rasa aman mereka didukung oleh barisan mereka, kerumunan itu tidak tampak terlalu khawatir. Levi tidak memiliki 5.000 dewa di punggungnya. Kami takut pada Idrae, bukan Levi. Apakah begitu? Apakah 1000 dewa itu banyak? Bab 3159 bunuh kalian semua. Levi mengerutkan kening dan bertanya. Dr. Erebus dan yang lainnya mengikuti. Memang, lebih dari 1000 dewa. Apakah Anda benar-benar berpikir itu banyak? Petik 2. Saat itu, sebelum kebangkitan energi spiritual, hanya Siperia yang memiliki lebih dari 1000 dewa. Pada saat yang sama, Erudia tidak memiliki dewa sama sekali. Oleh karena itu, pernyataan 1000 dewa adalah angka yang mematikan pikiran. Sekarang, bagaimanapun, dewa ada di mana-mana. Faktanya, bahkan Erudia memiliki banyak dewa, dan Siperia memiliki lebih banyak dewa. Intinya adalah bahwa Levi telah membunuh banyak dewa. Mari kita tidak berbicara tentang apa yang telah terjadi di masa lalu yang jauh. Bukankah Levi membunuh semua dewa sentinel kegelapan baru-baru ini? Selain itu, lebih dari 1000 dewa Kirea bahkan dilengkapi dengan peralatan tingkat dewa. Kecakapan tempur mereka setara dengan lebih dari 3000 dewa. Bukankah Levi membunuh mereka semua dengan mudah? 1000 dewa adalah kacang bagi Levi. Bahkan jika organisasi mereka memiliki lebih dari 10.000 dewa, mereka tetap bukan tandingan Levi. Di mata Levi, 1000 dewa hanyalah lelucon. Saya akan sangat malu pada diri sendiri jika saya membual tentang memiliki 1000 dewa. Beraninya mereka berbicara tentang memiliki 1000 dewa. Apakah mereka tidak tahu malu? Apakah mereka tidak melihat dunia? Dr. Erebus dan yang lainnya melihat mereka seperti sekelompok orang idiot. Memang, mereka hanyalah sekelompok udik yang belum pernah melihat dunia luar. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sejauh menyangkut agen 1 dan yang lainnya,
mereka berpikir lebih dari 1000 dewa sudah lebih dari cukup. Selain itu, mereka memiliki lebih dari 100.000 pejuang untuk debut. Kecuali Levi adalah dewa super, jika tidak, bagaimana dia bisa bertarung melawan kita? Kecuali Siperia, tidak ada tempat lain yang mampu mengembangkan dewa super. Sebagus yang dia bisa, itu akan menjadi prestasi besar jika dia bisa melawan 100 dewa biasa-biasa saja, dan hanya dewa super yang bisa mengalahkan 500 dewa biasa-biasa saja. Kami memiliki lebih dari 1.600 dewa dan banyak elit. Dengan benar, Levi akan membutuhkan setidaknya 4 atau 5 dewa super untuk melawan kita. Tidak mungkin Levi dan orang-orangnya setara dengan 4 hingga 5 dewa super. Bagaimana mereka akan memiliki kesempatan melawan kita? Dengan pemikiran itu, Agen 1 memerintahkan lebih dari 1000 dewa untuk mengelilingi Levi dan yang lainnya. Lebih dari 100.000 pejuang juga melangkah maju dan membentuk formasi yang tangguh. Seseorang akan ketakutan tanpa akal saat menyaksikan barisan yang begitu mengesankan. Levi, kami terpaksa melakukan ini padamu. Awalnya, kami hanya berencana untuk bersenang-senang denganmu. Namun, rasa tidak berterima kasih Anda memaksa kami untuk menunjukkan kepada Anda kemampuan kami yang sebenarnya. Cepat serahkan sumber daya Anda dan beritahu kami rahasia Anda untuk mendapatkan sumber daya. Mungkin aku akan menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, saya akan membunuh semua orang di sekitar Anda, dan itu termasuk putri Anda. Aku tidak peduli jika dia baru saja sembuh. Aku masih akan membunuhnya. Agen 1 mengancam. Sebenarnya, mereka lebih tertarik pada sumber daya daripada mengambil nyawa Levi. Mereka berencana untuk membunuh Levi hanya setelah mendapatkan sumber daya. Setelah itu, mereka akan menunjukkan kepada Idrai prestasi mereka. Dengan begitu, mereka bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ini kesempatan terakhirmu, Levi. Tukarkan sumber dayamu dengan nyawa mereka. Agen 1 memelototi Levi dan berteriak. Kelima orang yang telah mengundang Levi sebelumnya juga memelototi Levi. Levi, kami sudah cukup lama menoleransimu. Ketika kami mengundang Anda dengan rendah hati untuk pertama kalinya, Anda mengusir kami hanya karena Anda lebih kuat dari kami. Kami telah menahannya sejak itu. Sekarang, bukan hanya kami dewa, tapi kami juga lebih kuat dari dewa biasa-biasa saja. Kami akan membalas dendam hari ini. Levi, lebih baik kau serahkan sumber dayanya dan beritahu kami rahasianya. Kalau tidak, itu tidak akan berakhir baik untukmu. Mereka berlima mulai melemparkan ancaman ke Levi. Beberapa dari mereka bahkan akan menyerangnya. Apakah itu? Apakah kalian sangat membenciku? Sepertinya aku harus membunuh kalian semua, kalau begitu. Kali ini, Levi tidak hanya akan mengirim mereka terbang. Ketika mereka mengundangnya pertama kali, mereka dengan tulus berusaha membalas dendam pada Idrai. Yang paling Levi lakukan kepada mereka hanyalah memberi mereka pelajaran. Itu telah berubah. Kali ini, Levi akan membunuh mereka. Bab 3160 Levi on a Killing Spree. Setelah mendengar apa yang dikatakan Levi, mereka mulai tertawa terbahak-bahak. Bunuh kami. Apakah dia terlalu memikirkan dirinya sendiri? Levi hanya berhasil menyergap Agen 2 dan Agen 3 karena mereka tidak siap. Sekarang, kami tidak hanya siap untuk berperang, tetapi kami juga memiliki lebih dari 1000 dewa di samping kami. Apa yang bisa Levi lakukan terhadap kita? Yah, kamu bisa mencoba membunuh salah satu dari kami. Sebelum Agen 23 bahkan menyelesaikan kalimatnya, Levi sudah muncul di depannya. Mereka tidak tahu seseorang bahkan bisa bergerak dengan kecepatan itu. Seolah-olah Levi berteleportasi kemanapun dia mau dan menentang konsep waktu saat dia melakukannya. Tak satu pun dari mereka memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dengan ranting pohon di tangannya, Levi menebas leher Agen 23 tanpa ampun. Persis seperti itu, dahan pohon berdarah keluar dari tenggorokan Agen 23. Semuanya terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terlalu cepat bagi orang lain untuk memahami situasinya. Faktanya, tenggorokan Agen 23 saat itu masih bergerak karena dia baru saja akan menyelesaikan kalimatnya ketika dia ditebas. Namun, tidak ada satu kata pun yang terdengar dari mulutnya. Dia telah mati seketika. Tidak hanya itu, dia masih memiliki ekspresi menghina di wajahnya karena dia sangat percaya bahwa Levi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Sedikit yang mereka tahu, tapi itu baru permulaan. Astaga, cabang pohon menembus tenggorokan Agen 23 seperti tubuhnya terbuat dari mentega.
Astaga! Bagaikan pisau, dahan pohon itu terbang melintasi udara disertai semburan udara. Tepat setelah melewati agen 23, ia menebas 4 agen lagi, termasuk agen 29 dan agen 33. Dalam sekejap mata, itu telah membunuh 4 orang sekaligus. Secara teknis, itu 5 orang sekaligus, termasuk agen 23. Itu sangat cepat sehingga orang bisa kehilangan hitungan berapa banyak orang yang telah ditebasnya. Pada saat mereka berempat menyadari leher mereka telah digorok, mereka sudah bisa merasakan jiwa mereka terpisah dari tubuh mereka. Mereka tampak seperti mereka tidak bisa membungkus kepala mereka di sekitar apa yang baru saja terjadi. Apakah kita baru saja mati? Seperti itu. Setelah menyaksikan itu, semua orang di tempat kejadian terperangah. Bagi mereka yang mengira agen 2 dan agen 3 hanya mati karena disergap oleh Levi, mereka tidak percaya karena mereka menyaksikan sesuatu yang sama sekali berbeda. Apakah dia baru saja membunuh 5 orang di hadapan lebih dari 1000 dewa? Tidak hanya mereka siap, tetapi mereka juga dewa itu sendiri. Bagaimana dia membunuh mereka dengan mudah? Semua orang terkejut. Mereka bukan tandingan Levi. Membunuh. Levi telah memulai pembunuhan tanpa memberi kesempatan pada rekan-rekannya untuk merespons. Dengan cabang pohon, Levi mulai membantai para dewa di depan matanya. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka semua dengan tendangan. Namun, dia sudah mengatakan dia akan menebas mereka dengan cabang pohon. Karena itu, dia bermaksud untuk menjaga kata-katanya. Astaga, 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 seperti iblis yang tak terkalahkan, Levi menyerang musuhnya. Di matanya, para dewa di hadapannya tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Tak satu pun dari dewa bahkan melihat Levi datang ke arah mereka, apalagi melawan. Akhirnya, agen 1 dan 5 pembuat keputusan sadar. Namun, sudah terlambat karena pembantaian sudah dimulai. Ketika mereka menyadari apa yang sedang terjadi, sudah ada mayat di mana-mana di depan mata mereka. Sebelum mereka menyadarinya, 4 hingga 500 orang mereka telah jatuh, dan mereka semua adalah dewa. Jelas, itu adalah pertempuran satu sisi terus-menerus. Apakah dia baru saja membunuh 4 hingga 500 dewa dalam sekejap mata? Apakah itu berarti dia adalah dewa super? Sepertinya dia bisa terus membunuh. Jika demikian, dia bukan hanya dewa super biasa. Sebaliknya, dia adalah orang yang luar biasa. Agen 1 dan yang lainnya bingung. Itu adalah dominasi total. Agen 1 dan anak buahnya benar-benar hancur. Meskipun memiliki armada pasukan yang besar, tidak satu pun dari mereka yang memiliki peluang melawan Levi, yang bertarung sendirian. Hanya dengan satu tarikan napas, beberapa ratus dewa telah terbunuh. Sepertinya cabang pohon yang dipegang Levi bahkan lebih mematikan daripada semua senjata elit mereka. Itu benar-benar mustahil untuk menghentikannya. Berhenti. Tuan Garnisun, tunggu. Kita perlu bicara. Ini semua hanya salah paham. Agen 1 berteriak cemas. Dia mulai panik karena, pada tingkat itu, dia pasti akan kehilangan semua dewanya. Selain itu, semua orang telah menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan melawan Levi. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka mainkan. Bersambung.